Oke, ya selamat sore rekan-rekan sekalian. Senang sekali bertemu dengan Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Ya, nah pada kesempatan kali ini jam 4.18, 4.19 ya. Jadi perdagangan sudah tutup, barusan selesai, barusan tutup pada hari Selasa ya, tanggal 16 Januari tahun 2024 ya. Oke, nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan mengulas secara singkat ya salah satu emiten yang merupakan request dari salah satu subscriber ya, yaitu emiten dengan kode JPFA ya. Jadi JPFA itu adalah Java Confit ya. Java Confit itu ada kantor, ada cabangnya di sini ya, nggak jauh dari sini ya, di Jalan Basuki Rahmat di Surabaya di sini ya. Oke. Nah, posisi pada penutupan hari ini itu pada harga 1.130 atau kalau satu lotnya adalah Rp113.000 ya pada posisi hari ini ya, jam ini. Nah, kemudian sebelumnya saya disclaimer dulu bahwasanya pendapat saya adalah opini pribadi, jadi bukan ajakan untuk buy, sell, atau hold ya. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, pertama-tama akan kita lihat pada bidang usahanya. Nah, ini kita lihat bidang usahanya adalah, saya baca consumer, non-cyclical, kemudian food, kemudian fish, meat, poultry, sama animal feed ya. Jadi yang namanya non-cyclical itu artinya produk ini akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Dan produknya adalah produk makanan yang berupa fish, ikan, pakan ternak ya, cattle, sapi, khususnya chicken di sini, poultry ya, chicken ya. Jadi animal feed ya. Jadi untuk beri makan itu poultry, untuk beef, cattle, sama fish ya. Nah, kalau kita lihat dari prospek bisnis dan produknya, tentunya produk ini pasti akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya, kapanpun ya. Karena pastinya kita kebutuhan makan itu adalah kebutuhan yang nomor satu ya, dibandingkan kebutuhan-kebutuhan lain kayak misalnya kayak properti atau yang lain-lain. Jadi makan itu masih yang nomor satu. Jadi kalau dilihat dari bidang usahanya ini, produknya saya rasa sejauh produk itu standar dan bagus pasti akan selalu habis ya, pasti dibutuhkan oleh masyarakat ya gitu. Oke ya, jadi itu adalah pendapat saya seperti itu ya. Dan memang secara pribadi saya juga pernah buy JPFA ini kalau nggak salah di awal-awal investasi dulu ya, tahun 2021 atau 2022 saya lupa ya, pernah beli. Oke, tapi sudah saya sell ya, tidak lama setelah itu ya, sampai 1 tahun udah saya sell ya gitu. Oke, saya akan cerita tentang ini nanti di bagian yang terakhir ya, seperti itu. Nah, kemudian yang saya juga suka lihat dan sangat mudah kita lihat ya, adalah websitenya ya. Jadi menurut saya secara pribadi, dari impresi dari website itu penting ya. Jadi menariknya satu website itu mempengaruhi juga feel kita ya. Jadi kalau websitenya itu menarik, jelas, detail ya, itu pasti kita akan cepat memberikan rasa keyakinan pada kita untuk melakukan buy atau berinvestasi pada satu emiten ya gitu, dan mengetahui banyak tentang apa yang mereka lakukan dalam bisnisnya, termasuk juga kinerja keuangan dan angka-angkanya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, jadi ini sudah saya sempat survei ya, pelajari sebentar. Jadi di sini mereka menyediakan produk pakan untuk poultry ya. Poultry itu unggas ya, kayak ayam gitu ya. Kemudian juga fish, kemudian juga aquaculture ya, fish itu, dan juga ada beef ya, untuk sapi potong di sini ya gitu. Nah, kemudian
Selain itu mereka juga, kalau saya sekilas saja tadi lihatnya juga, mereka juga menyediakan juga kayak pengobatannya, kemudian juga pakan ternaknya, pokoknya seputar tentang itu ya, seputar tentang makanan, kemudian fish, poultry, sama beef ya gitu ya. Nah, menurut saya secara pribadi ini website ya cukup menarik ya, cukup informatif ya. Nah, oke, cuman ya oke ya, cukup ya. Jadi seperti itu menurut komentar saya. Nah, kemudian kita akan masuk pada bagian berapa porsi masyarakat sebagai pemegang sahamnya. Nah, ini penting ya. Nah, di sini terlihat porsi masyarakat sebagai pemegang saham adalah 43,26%. Ya, 43,26%. Oke. Dan hampir 44% ya. Jadi di total hampir 44%. Ya, secara jujur saya katakan kalau ini di atas ambang batas saya ya. Jadi ambang batas saya maksimal sepertiga atau 33%. Nah, kemudian sebagian besar share itu dimiliki oleh Java Limited ya. Sejauh yang saya tahu Java ini bukan produk nasional ya, tapi lebih kepada brand internasional ya. Untuk pastinya saya nggak tahu persis, tapi tolong di komen ya, seperti itu. Kemudian profil Dewan Komisaris dan Direkturnya di sini bisa kita lihat di website ya. Nah, bisa kita lihat di website. Tadi saya sudah sempat survei sebentar, saya lihat di website Dewan Komisaris dan manajemennya gitu ya. Nah, memang ada nama, kemudian ada riwayat, tapi saya nggak melihat ada foto di situ ya. Saya nggak melihat ada foto di situ ya. Kalau pendapat saya secara pribadi ya cukuplah kita mengetahui tentang Dewan Komisaris dan manajemen dan direksi dari perusahaan tersebut ya, seperti itu. Nah, kemudian masuklah kita pada bagian key statistics ya. Jadi key statistics dari JPFA ini, khususnya saya akan pelototi bagian EPS-nya atau earning per share-nya. Jadi earning per share pada tahun 2020 adalah 78. Kemudian tahun 2021 ini meningkat banyak sekali ya, menjadi 172, jadi hampir 2 kali lipat ya. Nah, tapi pada tahun 2022 dari 172 turun menjadi 121. Ya, jadi sepertiga berkurangnya. Kemudian pada tahun 2022 ke 2023 ini turun lagi ya, sekitar berapa ya, kurang dari 20% ya, menjadi 107 pada posisi tahun 2023. Nah, besar kemungkinan penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2023 ini yang menyebabkan harga sahamnya cenderung turun ya, seperti itu. Karena biasanya investor itu melihat dari kinerja keuangannya atau cuannya ya. Jadi kalau cuannya turun, biasanya harga sahamnya juga ikut turun ya, seperti itu. Oke, kemudian sebelum kita masuk ke bagian dividen, kita akan analis dulu market cap-nya dan key statistics yang lain. Nah, market cap-nya ini menjadi satu kelebihan bagi JPFA karena demikian besar. Jadi 13,25 T ini relatif jauh lebih besar ya, relatif sangat besar, 13,25 T. Kemudian salesnya juga nggak kalah gede ya, 37,7 T ya, jumbo sekali ini ya. Nah, kemudian cash flow-nya juga cukup besar, 1,3 T. Namun net profit-nya relatif kecil ya, 937 miliar saja ya, jadi kurang dari 1 T ya. Jadi boleh dibilang kurang dari 10% ya, kurang dari 5% juga ya ini net profit-nya ya, seperti itu. Entah kenapa ya. Kemudian liability dibandingkan sama equity ya. Jadi equity-nya 13 T, liability-nya 20. Ini juga liability-nya jauh lebih besar dari equity-nya. Ya, bahkan 1,5 kalinya. Jadi liability 1,5 kali dari equity.
Saya secara pribadi kurang suka ya dengan liability yang jauh melebihi equity ya, seperti itu. Nah, kemudian dilihat dari valuasi, ini kita gunakan PER dan PBV. Untuk PER-nya masih oke ya, 10,6, karena mungkin harga pada saat sekarang ini relatif rendah ya. Kemudian untuk PBV juga masih satu lebih dikit, masih oke ya. Nah, sebabnya saya rasa sama ya, karena harganya cenderung turun. Nah, tetapi yang kurang tinggi adalah NPM-nya. Jadi NPM-nya tadi yang saya bilang tadi ya, kurang dari 5%, jadi masih 2,48%. Padahal salesnya jumbo ya, jumbo banget ya, seperti itu. Nah, harapan kita adalah kedepannya NPM-nya bisa jauh lebih tinggi ya, nggak cuma 2,48% ya. Kemudian ROE-nya masih relatif oke ya, meskipun di bawah 10%. Ya, jadi ROE itu harusnya ya 2 atau 3 kali melebihi bunga bank saat ini ya. Nah, ini belum sampai 2 kalinya, tapi ya menurut saya masih oke ya, 9,49%. Tapi yang kurang sreg adalah yang DER-nya ini ya, DER-nya atau utangnya ini 1,5 kalinya equity-nya. Itu harusnya ya paling tidak sama lah, seburuk-buruknya sama, kecuali perbankan ya. Nah, ini tapi kalau bukan perbankan ya harusnya sama ya, atau bahkan jauh lebih rendah daripada equity, itu kan jauh lebih baik ya gitu. Kemudian cash ratio tidak ada masalah, 13,03% gitu. Nah, kemudian sampailah kita pada laporan laba ruginya. Nah, ini laporan laba ruginya, revenue-nya tadi yang jumbo, tapi sayangnya NPM-nya nggak ngikutin ya, masih rendah banget ya. Nah, oke ya, kita harus baca di news ya, kenapa kok bisa sampai kayak gini ya, padahal itu penjualannya kan gede banget ya, puluhan T ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di equity-nya tadi ya, jadi equity-nya ini cenderung meningkat tipis ya, tapi liability-nya juga naiknya lebih kenceng ya. Jadi naiknya equity itu balapan sama naiknya liability, dan ini liability-nya jauh lebih gede ya, seperti itu. Nah, kemudian kita sampai pada bagian dividennya, bagaimana kebijakan perusahaan dalam pembagian laba bersihnya. Nah, kalau kita lihat dari tahun 2019 sampai tahun 2023, itu mereka tidak pernah absen ya dalam pembagian dividen, mereka selalu membagikan dividen. Nah, kalau kita hitung rata-rata pembagian dividen selama 3 tahun terakhir ya, jadi selama 3 tahun terakhir ini mereka hanya bagikan 1 kali setahun. Jadi 40 tambah 60 tambah 50, jadi 150 dibagi 3, 50 ya, jadi 11 dibagi 5 berarti 5/11, berarti kurang dari 5% ya setahun ya, kurang dari 5% per tahun ya, kurang sedikit dari 5% per tahun ya. Nah, dari sisi dividen tidak ada masalah, itu angka segitu sebagai bonus dividen itu ya lumayan lah, meskipun masih ada emiten-emiten lain yang lebih besar, tapi ya oke lah ya, masih oke, dan mereka tidak pernah absen, itu juga bagus ya. Dan porsi pembagian dividennya itu pada tahun 2020 51%, tahun 2021 34%, dan tahun 2022 41%. Jadi angka ini cukup ideal ya, cukup ideal. Jadi perusahaan tidak stingy ya dalam pembagiannya, dan cukup rutin juga ya, dan angkanya atau rupiahnya juga hampir stabil ya, 40, 60, dan 50. Nah, kemudian kita sampai pada bagian terpenting pada JPFA ini, yaitu harganya 1.130 atau 113.000 untuk hari ini ya, bulan Januari tahun 2024 ya. Oke, tanggal 16 ya. Nah, kalau kita lihat PER-nya 10, PBV-nya 1, market cap-nya 13,25 T, ini bagus. Nah, tetapi ini harga terus turun ya, harga terus turun dari sejak pada puncaknya pertengahan tahun 2021 waktu zamannya Covid sampai sekarang, itu harganya turun terus ya gitu. Nah,
Ya, jadi entah kenapa saya belum survei betul-betul kenapa harganya turun terus seperti begini. Nah, memang harga turun terus begini bagi yang ada dua sisi ya, ada dua sisi ini dalam 3 tahun juga. Ya, di salah satu berita yang terakhir ya. Nah, ini laba JPFA merosot ya, merosot 34,37% di kuartal ketiga ya. Gitu. Terus kita lihat ya, jadi emiten membukukan kenaikan pendapatan hingga kuartal ketiga tahun 2023, namun laba bersih perseroannya terpantau turun. Nah, kemudian ada seorang analis mengatakan bahwa penurunan laba bersih tersebut karena pengelolaan sektor unggas itu tidak mudah ya, jadi banyak faktor yang mempengaruhi seperti harga jual, kemudian harga bahan baku dan fluktuasi nilai tukar ya. Jadi yang banyak gonjang-ganjing kemarin adalah nilai tukar ya, khususnya apabila ada hutang dalam US dollar ya. Oke. Nah, jadi kembali ke sini ya. Nah, jadi kembali ke sini tentang harga ini tadi. Jadi yang mengatakan dikatakan dia relatif mahal ya, itu tadi ya, karena laba bersihnya kok turun terus ya. Jadi investor nggak mau kalau beli perusahaan yang laba bersihnya turun terus gitu ya. Nah, meskipun revenue-nya tadi jumbo ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian juga utangnya masih gede ya. Jadi utang itu dikurangi dulu gitu ya, karena resiko kan kalau utang besar, apalagi utang dalam mata uang asing ya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan ini masih murah ya. Nah, ini masih murah karena ini adalah harga terendah sejak 2021 pertengahan atau 2021 Q1 ya. Nah, ini harga paling rendah. Jadi, dan perusahaan ini adalah perusahaan raksasa dan sudah berada di nasional selama kayaknya udah lama banget ya. Oke. Ya, ini perusahaan sudah puluhan tahun ya. Bahkan IPO-nya aja tahun 89 ya, berarti sudah puluhan tahun. Ya, sudah puluhan tahun. Jadi, ya mana mungkin ya perusahaan udah puluhan tahun dan produknya amat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, apalagi produk makanan yaitu berupa poultry, beef cattle dan aqua itu tadi ya, fish itu tadi kan, itu kan makanan sehari-hari masyarakat ya. Mana mungkin dia nggak akan berkembang ya nantinya, toh ketika kita mengalami apapun kan paling nggak kan makanan itu harus selalu ada seperti itu ya. Jadi nah, itu yang menyebabkan pemikiran bahwasannya oh harganya masih murah ya. Nah, mungkin dulu PBV-nya nggak sampai lebih dari 1 lah. Sekarang PBV-nya udah 1, PER-nya 10,6 ya. Dan harga ini adalah harga terendah sejak Q1 tahun 2021 dan juga dividennya lumayan. Nah, itu faktor-faktor plusnya ya dari JPFA ini ya. Nah, kemudian sebelum saya close, kalau menurut pendapat saya pribadi, saya juga pernah buying ya, saya pernah buying di 2022 atau 2021 akhir ya, saya lupa ya, tapi udah saya sell ya pada saat itu, nggak lama setelah itu. Nah, kemudian memang pada saat itu kondisi sellnya memang floating loss ya, floating loss tapi nggak banyak ya, di bawah 5% ya, seperti itu. Oh, 5% lebih kalau nggak salah ya, lebih dikit ya waktu itu. Dan posisi sekarang apakah saya akan buy lagi atau akumulasi lagi? Menurut saya masih wait and see ya, jadi masih wait and see dulu. Jadi kalau saya lihat dari prospek bisnisnya ini bagus ya, prospek banget ya. Jadi bidang-bidang kayak poultry, beef cattle, kemudian kayak aqua ini ya, fish itu tadi, itu memang prospek banget ya, itu memang prospek banget.
Jadi kita juga suka mengkoleksi saham-saham emiten yang bergerak dalam pangan masyarakat, itu juga suka. Apalagi ini salah satu pemain besarnya ya, di samping Cepin ya, Charung Pokpen ya, itu adalah pemain besarnya gitu. Kemudian market cap-nya dia besar dan perusahaan sudah berjalan selama puluhan tahun ya. Tapi untuk hari ini saya masih wait and see dulu ya. Jadi seperti itu opini dari saya tentang JPFA. Sekali lagi ini bukan anjuran buy atau sell atau hold, tapi adalah opini pribadi ya. Oke ya, jadi jika teman-teman dan rekan-rekan merasa ulasan ini bermanfaat, bolehlah diberi like, subscribe, dan share ya, supaya kita bisa memberikan ulasan yang lebih tajam lagi ya, seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sejahtera dan sehat selalu.